Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F Ekonomi akan menjelaskan seputar kebijakan fiskal. Berikut nama-nama anggota kelompok F. Apa sih sebenarnya kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik, atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara. Tujuan kebijakan fiskal ialah 1. Mencapai kestabilan perekonomian nasional. 2. Memacu pertumbuhan ekonomi. 3. Mendorong laju investasi. 4. Membuka kesempatan kerja yang luas. 5. Mewujudkan keadilan sosial. 6. Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. 7. Mengurangi pengangguran. Dan terakhir, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Komponen penyusun. Penentu kebijakan fiskal terbagi menjadi dua komponen, yaitu pertama, pendapatan negara atau pajak sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal. Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan, bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Kedua, pengeluaran negara atau APBN, yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama, penstabilan otomatik, yaitu kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa melakukan perubahan kebijakan yang disengaja. Yang kedua, fiskal diskresioner, yaitu tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang pengeluaran pemerintah atau penerimaan pajak yang secara khusus dapat merubah sistem ekonomi yang ada. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara, yaitu fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, dan distribusi. Pertama, fungsi otoritas. Ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Kemudian ada fungsi perencanaan, merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Kemudian ada fungsi pengawasan, ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Kemudian ada fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dan yang terakhir ada fungsi distribusi, yaitu ketika negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Dampak kebijakan fiskal terhadap inflasi. Inflasi yang berkepanjangan akan melemahkan perekonomian karena para pemilik modal akan beralih dari investasi produktif ke investasi dalam bentuk barang-barang tahan lama seperti rumah, tanah, dan gedung. Karena hal ini lebih menguntungkan daripada investasi produktif. Untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi, dilaksanakan kebijakan fiskal. Yang pertama, mengubah pengeluaran pemerintah, yang kedua, mengubah tingkat pajak, dan yang terakhir yaitu dengan melalui pinjaman paksa. Kekhawatiran mengenai COVID ini di seluruh dunia telah menyebabkan koreksi sangat tajam di pasar-pasar keuangan. Jadi kita juga harus mengantisipasi dampaknya terhadap lembaga-lembaga keuangan. Apakah itu dari sisi penyaluran kredit, apakah dari sisi performance kredit,
dan juga dari sisi kemampuan untuk melakukan menghadapi stress test situasi yang dihadapi. Kita akan terus menggunakan instrumen fiskal kita. Memang suasananya memang sangat dinamis. Itulah penjelasan mengenai kebijakan fiskal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.